Seorang perampok menyatroni toko emas di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan pada 14 Juli 2024 siang. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, seorang perampok yang mengenakan helm full face dan berjaket hitam tampak menodongkan benda yang diduga pistol ke pemilik toko yang tampak sedang duduk dan tidur-tiduran. Ia lalu memecahkan etalase perhiasan di toko dan segera mengambil beberapa perhiasan yang ada di dalam etalase, lalu kabur membonceng rekannya yang telah menunggu di sepeda motor. Pemilik toko perhiasan tampak berlari keluar untuk mengejar, tapi sang perampok telah pergi. Kapolsek Payung Ibtu Martono mengatakan perampok membawa kabur cincin, kalung, dan gelang emas dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diduga pelaku terlebih dahulu memantau kondisi toko emas itu. Setelah mengetahui kondisi toko sepi, baru ia melancarkan aksinya. Polisi telah mengantongi beberapa ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Maling apes, seorang wanita pegawai minimarket tampak menggeledah pemuda yang menggelapkan barang di tubuhnya. Bungkusan makanan diselipkan ke baju para pemuda itu. Mereka mungkin tak sadar aksi mereka terpantau CCTV sehingga petugas itu tahu mereka telah mencuri. Pura-pura belanja lalu bawa kabur barang belanjaan. Sebuah insiden pencurian terjadi di minimarket Hang Tuah Bengkong yang terletak di Jalan Ranai nomor 11 Batam pada Senin 8 Juli 2024. Menurut korban, Anggi, pelaku terekam kamera. Mereka membawa kabur rokok dan makanan senilai 2,4 juta rupiah. Awalnya pelaku pura-pura belanja, tiba-tiba melarikan diri. Pelaku datang ke minimarket menggunakan sepeda motor bersama seorang rekan wanitanya. Dalam aksinya, wanita itu menunggu di sepeda motor. Saat di kasir, barang belanjaan sudah dibungkus. Lalu sang pelaku beralasan ngambil uang sama temannya. Lalu barang belanjaan pun dibawa kabur saat ia keluar. Maling laptop. Video CCTV kasus kehilangan laptop pada pertengahan bulan Desember 2023 sempat viral. Aksi pencurian ini dilakukan di dalam bus. Dalam rekaman CCTV terlihat bagaimana cara pelaku melancarkan aksinya. Ketika korban sedang tidur, pelaku diam-diam menarik tas ransel yang berada di bawah kaki korban. Lalu pelaku membuka isi tas dan mengambil laptop. Setelah itu diganti dengan buku, kemudian tas ransel dikembalikan ke bawah kaki korban yang masih tertidur. Hal ini menjadi peringatan buat para penumpang kendaraan umum agar selalu waspada, karena copet akan beraksi saat Anda tengah lengah, terutama yang sedang dalam perjalanan jauh. Jambret paling apes. Seorang wanita tampak sekuat tenaga mempertahankan tas yang akan dijambret. Si jambret kesulitan menariknya hingga akhirnya teman si jambret yang sedang nunggu di atas motor datang membantu. Kejadian tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba sang wanita melepaskan tasnya dan segera lari ke motor penjambret dan segera melarikan motor itu. Jambret dan temannya berusaha mengejar, tapi amsyong. Rugi bandar, niat jambret tas malah barter sama motornya yang malah hilang. Rekaman CCTV Joran Morlawak masih magang. Tampak dalam rekaman CCTV, dua orang pemuda berboncengan parkir di depan minimarket. Salah seorang turun lalu mendekati motor yang lagi parkir, lalu mencoba menyalakan motor tapi tak berhasil. Lalu ia tampak bertanya pada temannya. Sang teman tampak memberikan instruksi dan cara untuk menyalakan motor itu. Tiba-tiba datang sebuah motor pengunjung minimarket. Pemuda itu bangkit dan berpura-pura duduk di motor yang diincar itu. Ia tampak bingung, bagaimana cara membawa motor incarannya itu mau nyala. Akhirnya ia nekat mendorong motor dan sang teman membantu menariknya. Tapi motor itu tak juga jalan. Akhirnya sang teman berjalan pergi.
Apesnya, saat ia masih mendorong motor, tiba-tiba pemilik kendaraan keluar dan ia pun ditangkap. Terekam CCTV, seekor harimau tampak duduk seperti manusia. Kejadian langka ini terekam CCTV dan beberapa netizen berkomentar, yang punya kodam harimau muncullah, dan yang lain bilang, fix ini manusia harimau. Kalau menurut kalian bagaimana? Rampok mesin ATM. Tampak dalam pantauan CCTV seorang pria masuk ke bilik ATM dengan membawa palu godam. Ia sempat melihat ke arah CCTV lalu melancarkan aksinya menghancurkan mesin ATM dengan palu yang ia bawa. Hasilnya terlihat mesin ATM hancur, tapi tak terlihat uang di sana. Salah seorang netizen berkomentar, yang dihancurkan layarnya padahal uangnya di bawah. Dan netizen lain bilang, bengkelnya nggak bisa dibuka walaupun dibobol. Terus kalau ada pembobolan, pasti alarm otomatis bunyi di pusat biasanya. Detik-detik tahanan kabur usai jalani sidang di PN Sorolangun, Jambi. Seorang tahanan kasus pencurian dengan kekerasan, Sandit bin Juri, kabur usai menjalani sidang vonis di PN Sorolangun, Jambi. Momen Sandit kabur terekam kamera CCTV. Ia adalah terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan. Setelah mengikuti sidang putusan majelis hakim, ia divonis 5 tahun. Saat keluar ruang sidang, tahanan ini langsung berlari melompat pagar dan kabur ke semak belukar di belakang kantor PN Sorolangun. Petugas kepolisian dan kejaksaan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengejaran dan pencarian. Nekat hadang bus, 2 pemuda dirujak penumpang. 2 pemuda mabuk dikeroyok oleh warga setelah menghadang bus yang sedang melaju di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ulah kedua pemuda mabuk menghadang bus yang tengah melaju di jalan terekam dalam video amatir yang dibagikan salah seorang penumpang. Video itu lalu kemudian menyebar di media sosial. Kejadian berawal dari 2 orang yang mengendarai sebuah motor warna hitam berusaha menyalip bus. Kedua pemuda yang mengenakan kaos berwarna hitam itu tampak melemparkan sesuatu ke arah bus lalu merangsek ke depan bus dan memaksa sopir menghentikan laju kendaraan. Setelah sopir menghentikan bus, kedua pemuda itu mendekati pintu lalu berusaha memukul supir. Sang sopir menghindar, lalu dihadang oleh sang kondektur yang turun dari bis. Penumpang turun dan membantu kondektur untuk memukuli kedua pemuda mabuk itu, ditambah beberapa warga yang datang ke lokasi. Akhirnya kedua pemuda mabuk menjadi amuk massa. Saat diamankan di depan kantor sebuah lembaga keuangan mikro, kedua pemuda itu tampak berusaha memberontak. Akibat kejadian itu, kemacetan parah terjadi di sepanjang jalur Provinsi Jombang Kediri. Akhirnya massa mereda setelah sejumlah petugas dari Sat Samapta Polres Jombang datang ke lokasi.